Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo agronomis, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga masih tetap semangat dan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama aku Nita Nurutami, biasa dipanggil Nita, dari AGH 56. Di sini aku bersama teman aku. Halo agronomis, kenalin aku Muhammad Fajar Rabian, biasanya dipanggil Abi dari AGH 56. Di sini bersama Kanita akan membawakan podcast Agro Innovation dengan tema Student Story, Being Inventor and Innovator. Nah, di podcast hari ini merupakan salah satu konten Agro Innovation Himagron, di mana aku jelasin sedikit dulu ya. Agro Innovation sendiri merupakan program yang dipegang oleh Departemen Agro Research Himagron untuk memberikan insight terkait mahasiswa, alumni, dan staf atau dosen terkait inovasi yang udah diluncurkan. Wah, terdengar menarik ya teman-teman. Sesuai judulnya, di podcast kita kali ini kita akan membahas bagaimana cara menjadi mahasiswa berprestasi dan berinovasi. Oh iya, tentunya kita nggak cuma ngobrol berdua nih. Kita akan menghadirkan juga narasumber yang pastinya keren dan kompeten untuk sharing-sharing di podcast kita ini. Siapa nih Bang Abi, narasumber podcast kita kali ini? Nah, narasumber kita kali ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi dari Departemen Agronomi dan Hortikultura. Pastinya udah banyak pengalaman dan ilmunya terkait dengan organisasi dan kegiatan lomba-lomba. Kita langsung sapa saja ya Kanita. Halo Halo Kak Kak Mentari. Mentari. Halo Kanita, Bang Abi, dan juga teman-teman agronomi semuanya. Nah, baik nih Kak Mentari. Kira-kira aku mau nanya dulu nih kabarnya dari Kak Mentari. Alhamdulillah baik, super semangat karena bisa berada di podcast ini, Abi. Baik, tadi kan aku sama Kanita udah kenalan. Dari Kak Mentari boleh dong kita kenalan terlebih dahulu ke teman-teman agronomis. Oke, halo agronomis, perkenalkan nama aku Mentari Meisyahana. Teman-teman bisa panggil aku Mentari, aku dari AGH 56. Senang berjumpa bersama kalian. Nah, karena kita udah kenalan dengan Kak Mentari nih, dan kita pastinya akan sharing bersama Kak Mentari selama beberapa menit ke depan. Tapi sebelumnya makasih banget buat Kak Mentari yang udah menyempatkan hadir di podcast hari ini. Sip, sama-sama, Abi. Baik, aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada Mentari yang telah bersedia hadir menjadi narasumber kita yang kali ini nih. Oh ya, selanjutnya aku mau ini dong, boleh dong Kak Mentari jelaskan sedikit tentang pengalamannya selama perkuliahan. Dengar-dengar Kak Mentari ini cukup aktif nih di kampus. Kalau boleh tahu aktif di mana aja dan ngapain aja nih Kak Mentari? Waduh. Untuk sekarang, kalau sekarang nih aku lagi ada kalau untuk organisasi, aku sedang jadi ketua dari divisi Kominfo atau Communication and Information di UKM Keilmiahan Proses IPB. Nah, di luar itu aku juga ikutan lomba PKM dan juga lomba desain, dan sekarang ini lagi berjuang di PIMNAS, teman-teman mohon doanya ya, gitu. Wow, ternyata banyak juga ya yang diikutin. Tentunya keren-keren semua nih Bang Abi. Kayaknya dari Bang Abi juga udah penasaran nih mau nanya-nanya ke Kak Mentari. Bener banget nih Kak Nita. Aku ini mau nanya nih, sebelumnya kan dari Kak Hmm. Mentari pasti punya alasan atau motivasi yang kuat nih untuk memulai kegiatan tersebut. Kira-kira boleh di-spill nggak nih Kak alasan atau motivasinya? Oke, mungkin karena ini terkait dengan lomba karya tulis ilmiah gitu ya, jadi apa sih yang menjadi driver aku gitu? Tentunya sih yang pertama karena ketertarikan ya teman-teman, karena kalau orang itu udah tertarik, paham apapun dia tuh kan pasti berusaha nggak sih buat nyemplung ke ranah tersebut, ya nggak sih Nit? Nah itu, terus aku Nah, juga menyadari nih bahwa salah satu bentuk kontribusi yang bisa kita lakukan selama menjadi mahasiswa itu menulis gitu. Jadi dengan adanya menulis ide-ide yang sekiranya bisa menjadi solusi mengatasi suatu permasalahan, utamanya karena aku nih sebagai mahasiswa AGH, jadi relate banget ke masalah di bidang pertanian, dan aku juga ada interest ke bidang lingkungan hidup kayak gitu. Eh, Kalau mungkin dari Kak Mentarinya kayak alasan internal internal gitu, mungkin dari orang tua itu apakah ada Kak? Kalau dari orang tua sebenarnya
Enggak sih, nggak terlalu menggebu-gebu suruh ikutan lomba atau ikutan aktif kegiatan selama mahasiswa, tapi orang tua selalu berpesan bahwasanya kamu bisa untuk berperan dengan kapasitas sesuai dengan diri kamu sendiri, kayak gitu. Jadi, apa ya, motivasinya sih juga dari diri sendiri sih utamanya. Wah, bener banget. Ternyata dari motivasi yang kuat itu bisa memicu untuk memulai kegiatan tersebut. Semoga teman-teman yang lain juga bisa ya mengikuti dari motivasi yang dari Kementari tadi. Wah, ternyata gitu ya, teman-teman. Ternyata banyak banget yang harus kita lakukan sebelum melakukan kegiatan nih. Jadi harus ada alasan dan tentunya motivasi yang jelas. Oh ya, sebelumnya untuk memulai perlombaan itu pastinya perlu memerlukan ide nih. Gimana sih dari Kementari cara untuk menginduksi ide-ide itu untuk perlombaan? Boleh dong kasih tips dan triknya untuk mencari ide itu gimana, Kak? Oke, ide ya. Ide itu bisa didapatkan kalau kita tuh peka terhadap masalah yang terjadi di sekitar kita. Kalau misalnya dari perkuliahan nih, itu biasanya dosen-dosen itu ngejelasin hal-hal yang bisa membuat kita itu wah terinovasi gitu. Kemudian kita juga bisa baca-baca nih banyak berita, terus artikel, jurnal. Kita juga bisa diskusi sama teman. Dan salah satunya sih adalah konsep ATM. Tahu nggak nih sama Abi konsep ATM itu apa? Amati, tiru, sama modifikasi, ya nggak sih? Iya, bener Ya, banget, jadi itu Kementari. adalah konsep yang paling mudah untuk kita menginduksi ide. Jadi kita bisa misalnya kita cari lomba-lomba atau karya-karya dari kakak tingkat atau teman-teman yang pernah udah juara, kemudian kita baca, kita pahami, kita lihat apa sih yang mereka tulis di situ, kemudian mungkin kita ada celah dari tulisan tersebut yang membuat kita itu bisa mengambil suatu hal untuk kita jadikan inovasi gitu. Jadi kita tulis ulang gitu, tapi harus dimodifikasi, nggak boleh di apa namanya, nggak boleh di Plagiat mungkin ya, iya Kementari. plagiat, iya benar, nggak boleh diplagiat teman-teman. Jadi amati tiru modifikasi itu adalah salah satu konsep untuk menginduksi ide gitu. Wah, bener banget nih. Berarti Kementari menerapkan ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Gimana Iya. nih Bang Bi? Iya, benar menarik banget tuh teman-teman. Tapi sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, tadi tuh aku sempat mendengarkan kalau misalnya kita tuh harus peka terhadap lingkungan sekitar. Kira-kira lingkungan sekitar itu maksudnya lingkungan yang seperti apa, Kak? Lingkungan yang apakah lingkungan yang teman-temannya mensupport atau gimana gitu? Atau lingkungan yang memang benar-benar masalahnya itu pure ada di lingkungan tersebut atau dari Mentarinya sendiri yang mencari masalah tersebut di lingkungan yang ingin Mentari telusuri gitu. Iya, jadi peka dengan lingkungan sekitar itu adalah kita coba untuk berempati apa sih yang terjadi di sekitar kita. Misal dari masalah apa ya? Dari masalah sampah gitu kan, di bara, di jalanan bara. Mungkin kalau kita lagi jajan habis kuliah gitu, kita melihat permasalahan sampah yang begitu banyaknya gitu, kemudian sampah plastik dan sebagainya, itu juga merupakan salah satu bentuk sikap kita peka terhadap lingkungan. Nah, dari situlah kita bisa mungkin di kepala tuh udah ada ide, ini harusnya sampahnya diapain ya, ini harusnya nggak boleh nih kayak gini dibuang sembarangan dan sebagainya. Nah, nanti ketemu dengan solusinya kayak gitu. Terus mungkin juga masalah terkait dengan ya itu tadi kayak kalau misalnya kita di kelas nih, kita lagi kuliah, kadang tuh dosen jelasin sesuatu, terus kemudian buka wawasan kita, kayak gitu. Atau kita lagi diskusi sama temennya lagi nyeletuk apa gitu, terus kita lagi kepikiran, oh iya harusnya kayak gini ya. Nah itu semuanya, pokoknya apapun itu masalah dan hal-hal yang kita dapatkan di lingkungan kita, itu coba kita tuliskan aja. Kita tuliskan aja, dan nanti dari situlah ide-ide itu bakal muncul, gitu Abi. Baik, benar banget. Berarti yang penting itu harus disediakan notes berarti ya, Kak Mentari.
Nah, bisa tuh kayak gitu. Oke, mungkin aku lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak Mentari. Kira-kira selama ini ada kendala kayak kendala internal mungkin atau eksternalnya gitu Kak. Mungkin dari Kak Mentari bisa diceritain ke teman agronomis kira-kira kendalanya apa saja dan kalau ada solusinya boleh nih Kak Mentari spill gitu. Jadi kadang kita udah punya ide tapi bingung nih mau dilombain sama siapa gitu. Kadang emang kita punya bestie gitu ya, udah klop banget nih sama bestinya. Tapi memang ada beberapa hal yang mungkin kita berbeda, misal minat dan passion kita yang berbeda. Jadi kadang bestie kita tuh nggak bisa dijadiin sebagai partner lomba. Gitu. Pernah juga aku setim sama orang yang nggak setotalitas aku gitu. Jadi akunya udah totalitas banget nih, udah visi aku pengen kayak gini, tapi ternyata dianya enggak gitu, dianya kayak ya udah go with the flow aja gitu. Terus apa sih cara aku menyelesaikannya hal tersebut yang mencari tim yang gak sefrekuensi itu sebenarnya kita coba untuk terjun gitu ke lingkungan yang mendukung kita. Misal kalau aku sendiri itu aku join di UKM keilmiahan, dimana kalau di UKM keilmiahan kan orang-orangnya memang interest gitu kan ke bidang penulisan ilmiah, kemudian jadi untuk cari tim tuh lebih mudah gitu. Kemudian masalah yang kedua itu, kalian pernah nggak sih guys kayak udah punya motivasi nih luar biasa, tapi mendadak nggak tahu nih, nggak ada inspirasi, nggak tahu nggak mau ngapain gitu. Pernah nggak sih kayak Pernah gitu? banget sih itu Kak Mentari. Iya, itu kayak kreatif block itu kan. Nah, kreatif block tersebut itu biasanya juga banyak penyebabnya. Misal nih, kesibukan tugas kuliah atau organisasi, apalagi anak AGH ya banyak lapraknya. Terus aku juga salah satu dari kendala internal aku itu pengen apa ya, ambisi untuk pengen perfect di awal. Padahal kan revisi itu kan mutlak selalu ada, tapi kita tuh pengen sekali dapat ide, sekali dapat ide itu langsung bagus gitu. Padahal kan enggak, nanti bakal ada development idea dan sebagainya gitu. Kemudian kadang juga kehilangan motivasi dan pastinya biasanya tuh lagi mager gitu, lagi nggak mau ngapa-ngapain. Nah itu mungkin kendala-kendala internal ya yang sering aku alami gitu. Dan untuk menyelesaikan kreatif block tersebut itu biasanya sih aku coba cara yang pertama itu diskusi atau hubungin orang tersayang kita. Nggak perlu doi lah ya, orang tua lah ya nggak sih? Orang tua kalau misalnya hubungin orang tua itu langsung semangat tuh langsung meningkat gitu. Jadi langsung termotivasi lagi. Terus kalau misalnya emang lagi bener-bener nge-stuck gitu ya, stuck nggak ada ide sama sekali tuh karena biasanya kita kurang banyak baca referensi gitu. Dan itu makanya kita harus banyak-banyak baca dan mungkin juga bisa bikin semacam mood board atau kerangka karena aku juga tipe orang yang connecting the dots gitu. Jadi harus baca banyak hal kemudian baru bisa aku simpulkan dan aku tulis di notes gitu. Dan juga free writing ya, jadi tulis dulu apa aja yang ada di kepala gitu. Pokoknya yang ada di kepala tulis dulu gitu, apapun itu nanti ternyata masih jelek di awal, itu nggak apa-apa karena nanti bakal ada revisi gitu. Dan prinsip little by little gitu, jadi perfect itu doesn't work gitu. Jadi jangan menginginkan hasil yang sempurna di awal, itu kita harus menghilangkan hal itu, mindset itu. Itu sih, dan paling terakhir adalah be happy with all your problems karena masalah itu pasti ada gitu dan masalah itu ada untuk dihadapi bukan hanya untuk ditangisi. Asik kayak gitu Abi dan juga Nita. Wah, ternyata terlalu banyak ya masalahnya dan lumayan Iya. kompleks juga ya Kak Mentari. Benar. Tapi tadi tuh aku nangkep kalau misalnya Kak Mentari ini pernah nggak ketemu teman sama yang terlanjur gitu lah istilahnya, teman yang memang motivasinya itu nggak connect dengan Kak Mentari? Iya pernah ketemu. Jadi akunya udah ini ya udah mati-matian ngerjain gitu, mukanya pas lomba tuh udah berjuang semaksimal mungkin, tapi ternyata dia kayak kurang termotivasi atau kurang apa ya, nggak sejalan gitu loh sama kita gitu. Kalau Abi sendiri mungkin sama Nita juga pernah ngalamin hal yang kayak gitu? Pernah banget sih. Kalau Kanita mungkin juga pernah ya?
Waduh, kayaknya ini masalah semua orang deh kayaknya. Jadi pernah banget. Apalagi kalau di perkuliahan dari tugas kelompok sih misalnya ya Kanita. Waduh, waduh. Iya ya bisa. Karena kadang tugas kelompok juga harus ada teman yang pas ya untuk Iya. ngerjainnya. Iya, tapi dari situ kita bisa belajar ini ya, menghargai dan juga bisa menghormati perbedaan itu. Asal jangan ditinggalin gitu, jangan sampai gak bertanggung jawab ya. Oke, siap noted sih itu komentari. Jadi gitu tadi ya teman-teman agronomis, meskipun ada banyak masalah dan kendala itu kita harus coba hadapi dulu, harus dieksplor dulu masalahnya dari mana. Dan kalau misalnya kita udah ketemu pemecahan masalahnya itu kan kita bisa mengatasinya. Karena kendala itu bisa menjadi challenge buat kita untuk menjadi yang lebih baik nih teman-teman agronomis. Lalu untuk dari komentari sendiri, kira-kira selama mengikuti lomba tersebut dapat manfaat apa saja nih komentari? Wih, benefit ya. Kalau ngomongin manfaat sih luar biasa banyaknya dari ikut-ikut perlombaan gitu. Jadi yang pertama itu pastinya lomba itu menjadi sarana pengembangan diri kita. Jadi karakter kita lebih terbuka, mau menerima masukan, belajar menghargai pendapat tim. Karena lomba itu kan emang ada yang sifatnya individu, ada juga yang teamwork kan. Nah, di kerjasama tim itulah yang membuat kita itu mampu bisa bekerja sama, kemudian manajemen mental dan juga pengalaman manis pahitnya itu bisa kita rasakan, bisa kita belajar dari situ. Jadi entah itu drama burnout, drama tim dan sebagainya, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan sabar, alias tahan banting gitu ya kalau menghadapi permasalahan serupa di masa depan. Kemudian yang kedua itu relasi, terutama ini ya selama aku join PKM Pimnas itu setiap tahun itu aku berkolaborasi sama teman-teman dari departemen bahkan fakultas lain yang berbeda, dan itu sebelumnya aku nggak kenal sama mereka sama sekali gitu, belum pernah kenal, belum pernah deket, tapi dalam satu tim gitu. Aku juga mau say hi sama tim aku, tim Mikosa yang lagi pembinaan. Hai tim Mikosa, semangat. Terus juga yang ketiga itu sebagai ajang ini sih penghasilan mahasiswa. Setuju nggak teman-teman kalau dari lomba tuh pasti ada insentif kan, dan dari insentif itu bisa jadi penghasilan kita nih sebagai mahasiswa, salah satu hal yang termuda gitu. Jadi bisa bantu uang jajan, dan ini gara-gara PKM juga aku bisa beli laptop sendiri dan sebagainya gitu. Jadi apalagi IPB itu memberikan insentif yang sangat banyak bagi siapapun yang ikut lomba. Lebih-lebih kalau menang ya insentifnya juga lebih banyak lagi kayak gitu. Terus apalagi ya, ini mungkin ya jadi catatan pengalaman, jadi motivasi diri kita bahwa kita tuh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, juga sebagai branding, CV gitu, karena mau gak mau kan di dunia kerja nanti kan eh, recruiter kan juga bakal melihat track record kita kan dari pengalaman-pengalaman kita gitu. Dan terakhir mungkin bisa jalan-jalan gratis gitu. Meskipun kalau aku sih sejauh ini kalau ikutan lomba memang kebanyakan online ya, karena kita tahun-tahunnya kita tuh pandemi gitu. Tapi qadarullah nanti di awal Desember tuh aku bakal ke Malang untuk Pimnas gitu. Doain ya teman-teman gitu. Dan pengalaman dari kating-kating juga banyak banget kating aku yang mereka bisa sampai ke luar negeri bahkan karena ikut-ikut lomba secara gratis. Gitu, Abi dan Nita. Wah, ternyata banyak banget ya untuk benefit yang didapat. Oh ya, tadi selamat ya untuk komentari lolos PIMNAS nih. Semoga nanti hasilnya memuaskan ya komentari Mbak Emas nih buat IPB. Amin. Amin, amin. Oh iya, dari tadi kan kita ngobrolin tentang yang udah terjadi nih. Aku mau nanya yang akan terjadi. Dari komentari sini, ini udah buat rencana kegiatan untuk ke depan nggak, Kak? Kalau boleh tahu rencananya mau ngapain aja nih, Kak? Jadi untuk rencana aku sih ke depannya lebih ke ingin melanjutkan pendidikan sih. Satu sisi ingin melanjutkan pendidikan dan pengennya sih di luar negeri gitu kan. Mungkin itu sih salah satunya. Tapi memang masih berjuang untuk hal itu. Kayak gitu Nita dan juga Abi.
Wah, gitu ya. Ternyata udah terencana banget nih untuk kegiatan kedepannya. Semoga teman-teman terinspirasi nih dari tadi yang udah disampaikan oleh Kementari. Dan semoga kita bisa ngikutin jejak Kementari nih, menjadi mahasiswa yang selalu berinovasi dan menginspirasi tentunya Bang Abi. Buat Kementari, aku doain semoga rencana-rencana tadi itu segera terkabul. Kalau bisa dalam waktu dekat ini, rencana-rencana tadi itu udah bisa dimulai lah ya Kementari. Nah, tapi nggak kerasa nih teman-teman agronomis, kita kan udah ngobrol seru banget. Dan kalau misalnya kita lanjutin mungkin bisa sampai seharian nih kita ngobrol-ngobrolnya. Karena topiknya menarik banget nih. Sayangnya kita juga udah nyampe ke pertanyaan terakhir nih Kementari. Tapi sebelumnya kalau boleh nih Kak, saran dan masukan buat mahasiswa yang saat ini aktif, terutama buat mahasiswa AGH nih Kak. Oh, saran dan masukan ya, ini juga sebenarnya menjadi pengingat buat aku sendiri sih, karena di AGH itu kan kita belajar banyak hal ya yang kompleks, mulai dari apa aja, coba sebutin, budidaya, manajemen agrolingkungan dan sebagainya ya. Bahkan di semester 7 itu banyak dapat materi-materi tentang bisnis gitu. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita pertanyakan dan juga tuliskan sebagai karya. Bahkan tadi biasanya di sesi perkuliahan itu hal-hal yang disampaikan oleh dosen juga bisa menjadi ide. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang nanya apakah dengan menuliskan jadi karya itu bisa secara langsung berdampak pada perubahan pertanyaan dan sebagainya, kalau ada pertanyaan idealis semacam itu, ya memang tidak juga, namun itu merupakan salah satu sumbangsi kecil yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa gitu. Jadi jangan terlalu pedulikan pendapat orang lain yang membuat kita tuh dimotivasi. In our own way ya tentunya, jadi mungkin ada yang lebih asik belajar bisnis, ada yang lebih suka magang, penelitian, kegiatan exchange kayak Abi kemarin gitu, atau lebih fokus untuk ikutan lomba karya ilmiah, nulisin ini dan juga ikutin ke ajang lomba. Jadi itu semuanya tidak menjadi suatu masalah gitu. Setidaknya kita bisa melatih diri kita gitu agar aware dan juga kritis, dan orang di luar sana juga bisa mengetahui ide-ide yang ada di kepala kita gitu. Nah, jadi gitu ya tadi teman-teman agronomis untuk saran dari Kementari buat mahasiswa sekarang ini, kalian itu pentingnya memanfaatkan dari lingkungan tadi ya, dan nggak usah memikirkan orang-orang tentang perkataan yang membuat kalian terdemotivasi, karena pastinya untuk menjadi berprestasi itu kalian punya jalannya masing-masing. Jadi yang seperti kata Kementari tadi, make your own way ya teman-teman. Wah, udah banyak banget nih ya tadi insight yang udah diberikan oleh Kementari. Dari Kementarinya sendiri nih sebelum kita tutup, boleh aku minta closing statement-nya dulu Kementari? Oke, terima kasih Abi. Jadi berperanlah sesuai dengan kapasitas diri dan juga keinginan kita. Entah kita mau terjun di dunia lomba, organisasi, penelitian, dan sebagainya, ketahui saja bidang yang kita suka dan pengen dikuasai. Bangun mindset sendiri dan juga prinsip sendiri. Selagi berperan sebagai ketua maupun anggota itu bukan suatu menjadi hal yang salah, selagi kita bisa maksimal di situ, kenapa enggak gitu. Karena setiap elemen dalam tim itu kesatuan dan juga bahu-membahu. Dan ada quotes dari Steve Jobs bahwasanya creativity is just connecting things. So stop saying that you were not creative. Creativity exists in many different forms. A creative person is a person who creates things. Jadi start creating if you want to become creative. Waduh, luar biasa sekali quotes dari Steve Jobs tadi ya Kementari kalau tidak Iya, salah. bener banget. Dan terima kasih juga nih Kementari atas closing statement-nya. Semoga bisa menjadi penambah semangat nih buat teman-teman agronomis. Kami juga ingin berterima kasih nih untuk Kementari yang udah membagikan pengalaman serta ilmu yang sangat bermanfaat di hari ini. Kak Nita, ada yang ingin disampaikan nih ke Kementari? Oke, makasih Bang Abi. Dari aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementari yang telah menyempatkan waktunya. Semoga ilmu yang tadi disampaikan dapat bermanfaat dan tentunya semoga menjadi motivasi untuk teman-teman yang mendengarkan. Nah, mungkin kita amin. Mungkin kita dapat cukupkan sharing pada podcast kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata atau tindakan. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.